Oke guys, let's go. Kembali lagi di Geeky Talk, ya kan, bersama di sini gua Diva dan Evan. Dan we got another special episode, pastinya special topic film lagi yang spesial lagi nih, ya kan, another big movie, terutama di film superhero dan apalagi kalau bukan film Fantastic Four. Ya, jadi kita baru aja selesai nonton dan ini langsung baru tadi nih kita udah balik dan ini udah malam juga tapi pengen biar langsung ngobrol aja. Iya, mumpung fresh. Dan fun fact juga nih, kita berdua belum tahu nih pendapat kita overall ya, paling nggak ya, kita belum ngobrol. Kita keluar bioskop tuh diem-dieman awkward di mobil kayak di mobil diem, suami istri berantem diem-dieman. Ya, pastinya sebelum kita mulai, terima kasih buat kalian yang sudah ngeklik video ini dan nonton kita di YouTube. Nanti juga bakal ada short-shortnya di TikTok gitu ya. Dan di sini kita bakal bagi ke beberapa beberapa session pastinya. Akan ada bagian non-spoiler, spoiler free. Mungkin itu nggak akan banyak karena kita bakal banyak bahas spoilernya juga. I think itu kayak lebih banyak di situ. Dan setelah itu ya udah kita lihat aja nanti obrolannya kemana. Mungkin ya pendapat kita yang lainnya soal Marvel juga. Tapi ya mungkin kita mulai langsung di review aja ya, review non spoiler. Jadi buat yang belum nonton masih nggak apa-apa nih nonton bagian ini. Mungkin kita mulai di skor aja ya, skor dulu. Jujur kita udah sama-sama tahu skor masing-masing, tapi nggak apa-apa, kita kasih tahu aja nih bareng-bareng aja ya. Oke, you ready? Alright, 3, 2, 1. 7,4. Oke, itu dia. Alright, that's it. Ini kebalikannya sama kalau kita lihat di episode sebelumnya Superman. Gue 9, lu 7-an lah ya. Even kalau lihat short kita dulu. Ya, video dulu ya. Gue nggak pernah di atas 7. Di atas 8 kali. Lu pasti 7 lah. Iya. Oh iya, sekitar 7 kan? Sekitar 7. Iya, benar-benar. Nah, di atas. Iya, dan gue biasanya selalu tinggi nih. But now it's different, bro. Iya. Gue 7,4, lu 9. Oke. Iya. Ya, mungkin gue kasih ke lu dulu deh. Kesini lebih more positive, I think. Soalnya jujur, gue nggak terlalu attached sama Fantastic Four. Kayak even di komik. Oh, oke. Jadi ini emang fresh banget sih buat gue. Oh. Walaupun gue nonton yang lama-lama, yang film tahun 2000-an sama yang 2015. Ya, we don't talk about that. Kita nggak bahas itu, sorry. Makanya gue aja udah lupa. Dari sejarahnya sih Fantastic Four kayak brand yang agak cursed lah buat di film. Tapi film ini menurut gue it breaks the curse. Alright. Finally. Berawal dari visual deh, gue suka sama design language yang dipakai di film ini. Sangat 60s inspired, kayak Astro Punk bilangnya. Good word. Kayak mirip, kayak biasa dilihat kayak di Jetsons, di Powerpuff Girls gitu kan. Ya gue suka estetiknya. Visualnya juga, kalau CGI lagi bagus banget. Kayak The Thing menurut gue di on screen actually really good. Kan soalnya di trailer kayak agak buram gitu kan. Iya. Dan nggak kerasa filmnya cuma 2 jam. Rasanya kayak lebih panjang. Oh, rasanya lebih panjang justru. Karena plotnya fokus banget ke main cast-nya. Jadi kita dapat banyak waktu sama mereka lah. Nge-build emotional connections dan mereka benar-benar kerasa kayak keluarga menurut gue. They trust each other, ada level of ini orang dependable, masing-masing dependable, ada roles masing-masing. Dan gue suka dinamik itu. Ya kayak nggak ada karakter yang kayak gue nggak suka film ini. Dan plotnya self-contained, which is also cool. Vibes-nya ada kayak Spider-Man Sam Raimi menurut gue, karena dia nge-build dia nge-build self-contained world sendiri yang udah established sama kayak supporting karakter-karakter lain. Dunianya ya udah terasa kan, ini kan di universe lain. Ini bukan spoiler. Ini udah established. Jadi it's nice. Jadi nggak kemana-kemana gitu plotnya, nggak terlalu maksa untuk nyambung ke sana ke sini. Jadi emang fokus ke sini aja. So
So it's a good time. Oke, gue ya. Yeah. Sebenarnya I agree, gue setuju sama ya semua yang lu bilang juga. Yeah. Cuman mungkin lebih kayak fokus kita yang agak beda kali ya, atau apa yang kita cari pas nonton filmnya mungkin agak beda nih. Yeah. Maksud gue setuju kayak pertama-tama the best thing untuk film ini buat gue adalah bener kayak dunianya, the world, setnya apa ya, setup filmnya gitu ya, kayak dunianya segala macam. Dan bener karena ini memang udah di dunia lain, jadi kayak mereka bisa ngasih atau memberikan apapun yang mereka mau gitu terserah untuk dunianya, karena nggak ter-attach sama grounded dunia Marvel yang sebelumnya gitu. Jadi kayak itu gue suka banget ngelihatnya. I mean like kalau yang kalian lihat di trailer nih udah kayak wow gitu ya, udah kayak anjing keren. Asli nonton film ini you gonna see more dari kotanya, terus kayak bangunannya, bahkan kayak teknologi segala macam, kayak retro future ruangannya itu gue suka banget. So like the visual, the design, looks, semuanya itu kayak jujur I think it's one of the best di Marvel sih buat gue gitu. Terus juga ceritanya juga yang cukup solid buat gue. Walaupun secara feel ketertarikan gue pas nonton gitu ya, agak nurun di tengah. Menurut gue di tengah tuh agak dragging. Gue ngerasa dragging di tengah buat gue. Nanti mungkin kita bahas di spoiler ya. Tapi di awal menurut gue itu bagus banget introduction-nya gitu ya. Tapi di tengah agak kurang. Dan jadi di akhirnya gue agak kurang dapet sih. Kayak climax-nya gue kurang ngena gitu. Apalagi ngelawan final battle-nya segala macem. Itu gue agak disappointed di situ jujur aja. Jadi gue kurang kerasa kayak nggak ada big moment yang bikin gue kayak jump out of my seat, something like that. Itu gue nggak dapet. Untuk karakter I get it. Kalau kita ngelihat kan mereka temanya itu kan keluargaan itu kan, Fantastic Four, dan itu emang itulah karakter this group of superhero, emang kekeluargaannya itu, dan memang itu pusat utamanya, dan itu emang dapat gitu. Tapi I kind of wanna see, gue kayak pengen lihat setiap karakter apa ya punya I don't know, lebih mencolok aja gimana bahasanya, kayak lebih ngerti gak sih maksudnya? Stand out itu dia ya, stand out gitu. Dan gue kurang aja buat gue sih, kayak terlalu as a group. Walaupun iya ada gue nggak bilang nggak ada, you know, Human Torch punya momennya sendiri gitu kan, The Thing juga, dan Mr. Fantastic, Miss Woman juga ada. Cuman gue kurang dapat aja sih, you know. Maybe gue nonton lagi mungkin bakal dapat, tapi as a first time watch gue kurang dapat di situ. Terus apa lagi ya? Ya balik lagi sih endingnya, bukan ending tapi kayak di third act-nya gue kurang puas aja sih. Jujur itu aja sih kalau gue. Jadi gue kasih 7,4, 7,6, 7,8. Sebenarnya nggak ada masalah. Tapi nggak reach 8 buat gue. I think that's my overall thoughts on Fantastic Four. Apa? Anything to add? Ada lagi ya? Udah sih gue. It's a good time. Oke. How about like mungkin kalau orang-orang bilang apakah MCU is back dengan film ini? Menurut lu gimana? I mean honestly, MCU can be back. Tergantung orang suka apa. Orang itu suka. I think this is the best thing Marvel made in a while. In a while tuh dari kapan? Dari kayak Phase 4 lah. Wajir, oke. Iya. Phase 4 lah. Phase 4 tuh ada beberapa yang bagus. Tapi kayak Guardian, majority kan. Oke. In a while gue paham sih. In a while. Enggak lah. Oh sama ini sih. Yang gue suka juga akhirnya gue ngerti kenapa MCU is back. Karena tujuannya udah jelas. Iya, tujuannya jelas. Gitu. Iya. Tujuannya udah jelas. Jadi bakal worth it nonton lihat post credit scene-nya. Karena itu bakal penting untuk selanjutnya. Nggak kayak film-film sebelumnya itu kita nggak tahu arahnya kemana. Untuk film ini ya kayaknya udah jelas sih. Itu aja sih. Jadi kita udah agree to disagree aja ya. Iya. Aman aja ya. Aman sih. Oke. Nggak ada perdebatan apa-apa. Ya kita bakal mungkin itu aja sih spoiler free-nya. Karena Marvel udah kayak ke establish ya, kita nggak bisa bahas yang nggak spoiler nih. Karena bakal nyambung ke film selanjutnya udah pasti. Dan mungkin kita bakal
lihat ke film sebelum-sebelumnya juga, banding-bandingin dikit ya kan. Tapi ya, oke guys, itu dia, kita langsung ke bagian spoilernya. Jadi buat yang belum nonton, ya nonton dulu sih, and then get back here after it. Oke, let's go. Oke guys, kembali lagi di Gigi Talk, dan sekarang kita masuk ke sesi spoiler. Ya, jadi buat yang belum nonton, lagi-lagi skip this and then get back after you watch it. Gue pengen mulai dari ini sih, Fantastic Four itu ya, topik kayak apakah ini penyelamat MCU. Gue bilang menurut gue kayak bener, mereka kayak jadinya memaksakan ini ya harus jadi penyelamat, kayak tadi gue bilang harus gitu. Makanya nggak tahu ya, itu yang gue bilang endingnya kurang sih. Jadi kayak pas mereka lawan Galactus, itu sudah selesai. Gue pikir ada sesuatu yang terjadi yang besar that force them, yang bakal nyambung ke selanjutnya Avengers Doomsday atau gimana gitu. Tapi ternyata enggak. Jadi memperkenalkan Galactus pun yang it's a massive villain dan udah lama banget. Mungkin gue pengen lihat Galactus live action yang bukan awan-awan doang. Finally gitu. Tapi semudahnya itu dikalahin menurut gue. Jadi kayak ya ceritanya emang cuman kayak bridging ke Doomsday buat gue. Itu sih kayak the whole story. Gue ngeliatnya dan introduction Fantastic Four. Habis itu ya udah, setelah itu ya udah nih. Gue sih justru ngeliatnya kayak ini kan it's an original concept gitu ya di MCU karena universe lain segala macam. Jadi kayak ya gue ngeliatnya self-contained aja sih. Mungkin itu kenapa gue nggak terlalu expect hal gede terjadi. Karena ini kan kayak universe sendiri, nggak terlalu connected sama MCU overall. Iya. Ada jadi, sisi itu sih. Kayak even ada Galactus, tapi itu pun Galactus kan ya jadi elemen dunia itu aja gitu. Dan honestly it's kind of unfair untuk film ini yang udah in production tiba-tiba harus belok setir untuk ngakomodasi Doomsday. Ya gue setuju sih kalau misalnya kayak dunianya itu emang ya itu gue suka banget sih. I mean the world yang mereka kasih gitu ya, world buildingnya gitu. Tapi ya I don't know, rasanya gitu doang sih. Dan mungkin karena ekspektasinya tinggi banget ya, gue ya mungkin ya. I mean again it's Fantastic Four. Kita udah lihat secara rekor kurang oke. Rekornya dicek nih, kurang oke nih. Jadi entah dari karakternya segala macem, dan kalau baik lagi karakternya kan, ekspektasi gue adalah Fantastic Four is gonna be the new face of MCU. What? Iya lah, Marvel new face maksud lo? Iya, the leading face. Iya, leading face. Karena Iron Man udah nggak ada, Captain America udah nggak ada. Masa sih? Emang siapa? Siapapun yang ntar ada. ya kan menurut gue kayak, menurut gue I mean ya itu mah ntar lah kayak tadi. Oke. Kayak film ini ya maksudnya Fantastic Four-nya setup film ini dulu lah sebelum sana. Lah iya justru itu. Maksud gue, ekspektasi gue ini the new face ya, karena ya kalau nggak salah dibilang ya nggak tahu Kevin Feige, tiba-tiba nyebut Kevin Feige. Maksudnya kayak dari yang gue denger ya ini Fantastic Four, dan ekspektasi gue juga maksudnya siapa lagi gitu. Dan nah karena ekspektasi gue segitu, introduction-nya agak kurang menurut gue, kurang dapet aja gitu loh jadinya. But yeah, this is just me. Ya Doomsday berarti artinya emang bakal di film sendiri tuh introduction semuanya. Oke. That's okay. Pressure nanti buat Marvel terserah. Beda kalau misalnya Thanos kan dari udah lama tuh udah. Thanos udah berapa puluh film jadi. Iya, sebelum akhirnya muncul udah kayak ini kayak 2. Doomsday kayak 2. Thunderbolt sama ini. Thunderbolt sama Fantastic Four muncul kan. Iya. Sama ini. Iya. That's it bro. Tapi at least udah jelas lah yang mana. Ya itu bagusnya itu sih. Walaupun secara plot pun belum jelas. Iya, belum jelas. Iya dong. Kalau Thanos kan udah kelihatan kan, Infinity Stone segala macam udah. Kayak untuk apa Dr. Doom kayak nyatuin multiverse apa itu kayak belum jelas untuk apa. Dia cuman why? Oke, kita mungkin langsung ngomongin post credit scene aja ya. Post credit scene kita ngelihat pastinya di film ini ada Franklin Richards. Anaknya itu Sue sama Reed dan di akhir kita nggak ngelihat powernya Franklin Richards yang belum lah kan, itu belum. Iya. Tapi kita lihat di ujung ada Dr. Doom yang kayak
kucing ya. Iya. lagi ngapain? Uncle Victor. Halo. Uncle Victor. Gak tau kayak lagi gitu. It's your daddy's college roommate. Gue gak tahu tujuannya apa, bakal gue dulu teman bapak lu. Iya, gue tuh kayak teman kuliah. teman kuliah loh atau apa, nggak masuk film ini gitu. Iya. Kemahalan kontrak gue. Iya. Muka gue aja nggak kelihatan ya kan. Gue bukan RDJ, cuma gitu. Gue nggak tahu maksudnya apa dia muncul situ. Iya. Tapi dia lagi buka topengnya tuh si Iya. Dr. Doom ya. Jafran kan kayak megang muka dia. Emang kesentuh apa dia cuma Nggak kayak gini-gini. Tapi nggak kesentuh kan? Enggak. Cuma kayak gini kali kayak nggak mau lihat gitu kan. Iya, jai. Ke muka lo. Iya. Hidung lo mana, Jir? Iya, tapi ya itu bener. Oh, itu pertanyaan gue dari lama sih sebelum film ini, kayak apakah ada RDJ, apakah ada Dr. Doom. Tapi Literally. itu pun juga belum terlalu jelas kalau itu Dr. Doom yang udah dari multiverse mana, atau mungkin Dr. Doom lokal. Lokal maksudnya dunia lokal itu universe kan. ini maksudnya. Iya, tapi benar karena ya itu jadinya belum terjawab tuh. Soalnya kan di awal kita lihat kayak kursi Latverian di conference kosong. Kayak mungkin aja you know it is the roommate. Makanya karena konsep varian ya kan, konsep multiverse udah ada nih di MCU gitu, dan kita tahu Fantastic Four di akhir Thunderbolts bakal pindah ke dunia, bakal pindah dunia gitu. 616. Ke 616, makanya Dr. Doom kita nggak tahu nih dia asalnya dari mana, dan bakal pack banget tuh. Avenger Doomsday menurut gue bakal penuh banget sih. Penampakan Dr. Doom menyatui X-Men, all of them yang mereka kursi-kursi itu semua, gue nggak tahu cara nyatuinnya gimana. And then like plotnya apa itu juga harus diintroduce dan di set dalam satu film. So itu gue nggak tahu sih. Jujur Avenger Doomsday. We don't know. Ya, angkat tangan gue. Ini nama baru di tahun lalu kan. Iya. Amazing. Setelah Kang gagal kali ya? Nggak ada, pasti pecat kan sih. Iya, setelah itu bukan sih? Enggak. Di Comic Con, ingat gue. Iya, Comic Con ya. Tapi Comic Con tahun lalu apa 2 tahun lalu? Enggak, tahun lalu kayaknya. Lupa. Mesti gue cek lagi ntar. Yang RDJ sih tahun lalu kan? Iya, man. 2024. Iya. RDJ itu 2024. Iya, oke. 2 years to make the movie, man. Good luck, Marvel. Aduh, poor visual effects artist, man. Oh my god. Iya. Mereka cuma syuting di studio, di screen, dan let's just make lu begini, abis itu ada versi ini, abis itu versi udah, ini. Udah selesai, udahlah di post. Oh, iya udah. Fix it in post. Oh my god. Oke, back to Fantastic Four ya. Yeah. Back to Fantastic Four. Oke. What is your, apa yang paling lu suka sih, scene atau momen karakternya atau apapun sepanjang film ini? Kita mungkin bahas dari situ aja sih. Oke, gue sebenarnya nggak terlalu expect mereka ngasih lihat sebanyak itu si Galactus. Kayak kita ngeliat kapal dia segala, kayak ada, dan kita ngeliat dia juga kayak makan planet, prosesnya gimana. Tapi kayak yang gue nggak expect dan agak turn out sih, mereka benar-benar nge-showcase kekuatannya si Power Cosmic Sorcerer. Di OP banget di film ini. Di komik kan dia juga basically kayak Thanos level kekuatan kan si Sorcerer. Sih. Kuat banget. Dan man, ini the only reason Fantastic Four nggak mati gara-gara dia cuma goal itu ngejar, bukan ngancurin. Dia cuma nyariin doang. Cuma bantuin dia assist. Oke, berarti itu lu paling memorable apa? Paling memorable tuh yang kejar-kejaran di Lightspeed. Oh, yang masih servernya. Terus ada interstellar shit, kan yang ada black hole itu kan. Dia udah. Nah kan dia udah kabur dari planet yang lagi dimakan Galactus, masuk wormhole, tiba-tiba masuk juga ya. Dia bisa sekencang itu di surfboard. Ngejar itu kan. Dan gara-gara dilation atau apa, ditembak pun kayak belok lasernya. Iya. Terus dan kayak dia bisa kayak tembus-tembus itu kayak serem banget ya. Dia tinggal masuk. Yang masuk ke pesawatnya juga kan. Itu mengingatkan sama yang dulu. I mean, mereka bikin Surfer yang dulu tuh oke loh. Iya. And then he dies. Right. Tapi secara karakter secara plotnya dia, misalnya developmentnya, terus kayak cerita dia yang di ujungnya, ya itu mengingatkan juga nih, emang bisa gitu tuh.
Dan di sini juga ada sih fair juga sih. Maksudnya di sini ada ceritanya dia, ada bahkan backstory-nya juga. Iya, sekilas. Iya, so it's good Silver Surfer ya. Tapi kalau gua the best thing is kemunculan Galactus sih. Oh iya. Itu gue paling atau enggak palingnya pas mereka masuk ke pesawatnya kan? itu yang mereka datang ke Iya. planet itu segala macem. Damn, itu fuck. Itu Galactus, man. Enggak masalahnya di on screen gue sekalian ngecek si Fantastic Four aja kecil banget kan lagi ngeliat Galactus matanya segala macam aja kecil. Yang muncul Galactus itu. Dan dia duduk. Ini nggak diri. Duduk ya. Lagi duduk lagi. Fantastic Four cuma kayak wah anjir itu keren banget sih menurut gue. Karena setelah yang memperlihatkan itu lagi Silver Surfer sekuat apa segala macam. Dan terus sambil ada kayak announcement gitu kan si Silver Surfer ya kan. Kayak lagi mau tinju gitu kayak on the red corner gitu. Here is the god of destroyer of earth gitu. Eater of Worlds gitu. Jadi kayak hype-nya ada oh shit. Muncul Galactus damn. Tapi balik lagi ya itu gue bilang sih pas Galactus di akhir dia muncul dari lautan tuh. Oh itu keren banget. Keren kan he got just push. Nah ini gue kecewa. He push by Invisible Woman cuma didorong tapi dorong doang. In defense of that scene dia mati. Invisible Woman. Abis ngelakuin itu. Iya dia emang all out lah ya. Iya. Tapi ini kan Galactus. Tapi kan that's just how they beat Galactus usually di komik juga. He looks weak now. Lu ngapain lagi? Ya nggak strong. Iya makanya. Itu maksud gua. How he looks weak. He's too strong. Tapi at least mereka nggak bullshit lah. Udah jelas kayak win conditionnya apa. Iya. Kayak, ada explanation-nya, ada plan-nya bener. And things go wrong all the time. Iya, oke. Terus awal montage yang kayak introduce itu ya. Fantastic Four yang kayak lewat sizzle reel berita-berita gitu. I think that's the best part as well sepanjang film buat gua. Yang mereka nge-introduce Fantastic Four dalam openingnya sih sebenarnya. Tapi cukup lama sih 10 menit lebih mungkin. Dan itu benar-benar nge-establish dunianya hanya dalam introduction montage itu gitu kayak even untuk explain kenapa mereka punya kekuatan cuma kayak flashback bentar doang gitu kan. Iya, cukup kan? Cukup kan. Terus ya ngintroduce kayak dunianya terus villain-villainnya Moment. Iya, mereka udah ada prestasi lah mereka jadi bukan kayak baru. Dan ya ngasih lihat bahwa di dunia ini that's the normal thing itu emang kayak gini normal ya makanya ada giganto nongol monster kayak nongol dari itu. Gue sampai takut kayak anjing ini berapa banyak villain ini kasih tapi untungnya nggak segitu banyak. Nah itu yang ngingetin gue ke Raimi Spider-Man. Oh oke. Gitu. Kayak lo di Spider-Man 2 kan ada kayak di awal kayak montage dia nyelamatin apa lah gitu. Udah ada reputasinya lah. Iya, makanya karena itu gue bisa bilang kayak I think untuk saat ini gitu ya, film superhero yang memang langsung aja nggak usah pakai origin, langsung terjun aja ke dunia superhero, it can bisa dibikin gitu loh. Karena 2 for 2. Iya, kita udah ada Superman dan Fantastic Four ini sekarang melakukan hal yang sama gitu. Karena I think that's the best way dan montage scene that works, bro. Karena origins are so boring, man. Iya makanya oh my god, kapan majunya gitu. Kapan lanjutnya gitu cerita. Tapi montage scene itu menurut gua oke banget. Lu enggak akan ngabisin banyak durasi gitu ya. Untuk karakter awalnya gimana. Kayak lu literally ngasih aja montage origin story-nya. Just make it interesting lah. Iya, make it interesting. Exposition dumb. Pasti. M. Night Shyamalan. Pas ada Bender. Wow, don't mention that, man. Ya, tapi ya maksud gue kadang banyak beberapa film superhero yang terlalu fokus di origin, introduction segala macem. Ya udah jadi stuck di situ aja. Menurut gue montage is very good, the best way. Dan ini contoh lagi sih itu. Gue langsung kayak dunianya begini. Fantastic Four jadi kekeluargaannya terus kekuatannya let's go. And the people like them. Iya. Gitu. Fantastic Four di dunia ini penting banget cuy. Penting banget. Mereka tuh basically
the center of progress di dunia ini. Oh my god. Mereka udah kayak Carl Sagan campur Walt Disney. Kayak bener-bener di tengah. Pusat bumi semua ke mereka, anjrit. Semua ngeliat mereka aja. Terus, dan mereka ya gitu-gitu aja. Mereka biasa-biasa aja. Maksudnya kayak ya as a family doang gitu-gitu. Si humble. Makanya nggak tahu sepusing apa tuh Reed Richards. Karena dia otaknya dia doang. Iya makanya dia gitu kan. Makanya dia tuh gitu. That's why he's flawed. Di filmnya juga dia bilang I'm flawed. Dia mikirin semua kan. Dia mikirin semua possibility yang buruk dan mikirin cara untuk mencegah. Iya. Tapi kelihatan bagaimana dia juga butuh yang lainnya gitu. Maksudnya Invisible Woman terus. Apalagi terutama Invisible Woman ya si Sue yang ada momen Mr. Fantastic yang menurut gue kalau not for the plot, gue anggap itu dumbest man alive moment sih. Yang mereka baru selesai ketemu Galactus. Terus ada press conference segala macam ditanya-tanya. Terus si Mr. Fantastic kayak buka-bukaan aja. Oh iya, dia minta anak kita tapi no way kita tidak akan ngasih anak kita. Terus kan kayak reporternya so what about us? I mean harusnya bisa diumpetin atau apa gitu kan. Salah jet lag. Jet bisa Tapi ternyata gue suka karena it's for the plot gitu bahwa Mr. Fantastic emang labrak. Dia nggak bisa subjektif. Iya, dia emang ngelihat ke situ gitu dan tugas dia untuk nyari solusinya gitu. Dia udah punya ya problemnya segala macam. Keputusan yang udah diambil ya udah dia harus cari solusi. Dia terang-terangan gitu kan. Makanya terus bagian momen Sue Storm dia langsung perbaikin itu kan, dia bilang kayak no, kita nggak akan ngasih anak kita tapi kita juga nggak akan ngasih kalian gitu ibaratnya kan. Kita nggak akan ngasih bumi. Iya, nggak akan sebaliknya juga gitu. Nah, itu keren sih. Itu one of my favorite moment juga sih. Itu one of best moment buat gue. Karena damn. Iya. Lalu apa lagi? Itu apa? Agak kemana-mana ini. Iya makanya. Ya, kita actually, gue mau ngomong karakternya si Reed. Reed, okay. Reed kan emang karakter yang flawed karena dia sangat pragmatis. Dia kan apa-apa dikalkulasi. Iya. Ini yang gue sebenarnya agak takut pas nonton. Gara-gara shit ini bakal bikin Reed kayak either robotic atau unlikable. Atau mungkin dibikin kayak yang dulu tuh suka nge-fumble depan Sue atau apalah kayak cringe. Iya. Kata enggak sih. Natural banget kayak he's flawed. Iya. Karena kita ngeliat dia kayak rada isolasi. Ke pekerjaannya lah. Tapi itu emang karena it's for the greater good at the end of the day. Walaupun itu agak sempat mengasingkan dia dari istrinya, dari teman-temannya, sempat berantem malah kan. Gimana ya? Dia sehebat itu, dia sepintar itu di sini. Tapi sisi manusianya juga sekuat itu, maksudnya nggak yang robotik, maksudnya dia manusia banget. Jadi kayak dia menganggap ini tanggung jawab dia dan bahkan dia nyalahin dia sendiri gitu. Dia bukan yang kayak ini caranya begini terus untuk accident mereka juga dia. Iya dia nyalahin sampai udah berapa 2 tahun 4 tahun ada momen tuh itu juga gue suka sih yang sama Ben Grimm kan. Terus dia bilang ya ini salah gue juga gitu kan. Terus I'm the one who know. Iya, seharusnya dia gitu. Nah, itu sisi manusia dia yang bikin kita tuh bisa accept him yang enggak di atas yang lainnya kali ya. Walaupun Mr. Fantastic gue agak kurang puas sama kekuatannya sih. I wanna see just. Honestly, gue tau kenapa. Kayak maksud gue pengen lihat dia ridiculous. Jujur yang film lama lebih ada. Ini kayak gue tau kenapa. Kenapa? Stretchy powers in CGI ada reputasi buruk lah. Kita bisa bilang. Iya. Kayak the best example tuh cuma mungkin I don't know, One Piece baru-baru ini beberapa shot agak oke. Iya. Itu pun juga karena kalau misalnya kita ngomongin One Piece, emang lebih kartuni juga. Yes, tapi tipe powernya memang nggak lama. Stretchnya dia kan karet dia yang cuma pump gitu. Iya, stretch yang balik lagi gitu yang ngejepret gitu kan. Kalau misalnya Fantasy enggak, just stretch. Iya makanya. Jadi dia benar cuma risk gue paham resikonya sih. Cuma di akhir doang kan. Iya. Itu ditarik sama Galactus kayak. Nah itu gue juga
Yang gue pernah lihat gambar-gambar kan bisa sampai stretch. Oh ya bisa, iya. Galactus ini enggak cuma udah tua kali. Belum awakening. Belum power. Ya, sampai robek-robek bajunya. Iya, makanya belum di-upgrade makanya. Ya, jadi Mr. Fantastic lebih fokus on his brain, science rather than his power. Itu sih. Honestly, bro, Johnny Storm. Gue nggak expect ada subplot dia yang dia diem ternyata jago algoritma bahasa. Asli gue juga. Tuh itu juga aspek yang gue suka di mana like gak ada yang incompetent di grup mereka. Mereka bisa saling trust karena they know skill masing-masing. Tapi Johnny Storm sebenarnya agak di overlook sih sama yang lain. Oh iya. Yang ngelihat kan cuma si Sue Storm akhirnya kan. Dia baru nyadar. Dia ada into something here gitu. Ada subplot yang dia kayak merasa ditinggalin sama Reed. Iya benar-benar. Ada momen yang dia lagi dipanggil kayak cuman nge-assist doang, dia agak bete kayak nyalain itu jadi kayak. Tapi ya ada momen yang dia kayak ngejebak Silver Surfer-nya. Which is like W for big W for John Storm, bro. Iya, menariknya emang nggak cuman bahkan mungkin di film ini mereka nggak fokus di powernya ya, bahkan lebih ke more on the karakternya sih. Iya. Power yang gua benar-benar impress cuman antara Johnny Storm sama Sue Storm sih. The Thing sama Mr. Fantastic gua agak terlalu di highlight banget sih. Ini Thingnya juga Thing paling human man. Thing. Iya. Pakai baju segala. Ya karena mereka udah lama juga sih. Nggak struggling nyari kaos lagi kan. Dari desainnya juga comic accurate sih sebenarnya, tapi iya. Kayak jantungnya juga The Thing sih dia kayak yang keep together menurut gue ya. Dia yang datang ya ke Storm, Samuel, terus Mr. Fantastic yang lagi ngedown atau apa, dia He's the heart. He's the heart, iya makanya. But no one understand him, mas. dia itu sendiri, dia tetap sendiri jalan ngaca gitu. Oh man. Sudah TV siaran pas dia masih manusia. Yeah man, fuck. That's sad. Yeah. I like that. Dan Sue's like the authority man. Dia kayak selalu nge-quell media, yang nge-quell. Oh iya dia reputasi PR. Dia leader aslinya sih sebenarnya. Iya. Dia ngomong ke press, dia ngomong ke negara segala macam. Iya, dia mediator ya bener. Nah, si Reed Richards kemana-mana anjing kalau ngomong. Soalnya dia apa? Iya makanya dia kayak gue. Introvert ya, kasihan. Oke. Langsung aja deh. Kita di sini ada muncul more than I expected, anaknya Reed Richards dan Sue Storm, Franklin Richards. Gue udah sempat bikin satu video di TikTok ngebahas, guys ini ada Franklin Richards. He's like salah satu one of the most powerful karakter di Marvel gitu ya. Dan ya ternyata untungnya mereka juga mengarah ke situ. Iya, mengarah ke situ. Franklin Richards. Dan bahkan di awal pertengahan film udah lahir. Dia cepetin sama Galactus. Iya, cepetin sama Galactus gitu. Udah lahir. Oh damn, gue sampai anjing nih arahnya kemana gitu. Tapi ya powernya belum terlalu ada, tapi udah di walaupun dia kayak di filmnya dia kayak Jack. Di power tuh nongol di akhir. Kita pikir kayak powerless gitu kan. Iya, ada elemen di itu akhir baru pas dia ngidupin Sue Storm lagi. Ada power itu. Ya, tapi maksudnya si Galactus sudah ngomong segitunya sih soal Franklin Richards, artinya udah ngarah ke ya buat Avengers Doomsday mungkin perannya lumayan tuh. Mungkin lebih lumayan. Di post credits juga ada time skip kan 4 tahun. Iya. Oh iya udah 4 tahun. Dia masih bocah juga tapi. Iya sih. Mungkin Franklin Richards di Avengers Doomsday bakal perannya ya ada banget tuh. Kita nggak tahu tuh. Mungkin ada beberapa teori ya kan nanti. Gue pikir sih kayak apakah Doomsday Dr. Doom ngincar kekuatannya. Iya. Mungkin jadi pengganti Molecule Man. Emang udah ada Molecule? Nah kalau di komik soalnya Molecule Man. Jadi ini kan udah ada Franklin. Iya, dan juga di komik kan ada Beyonder gitu-gitu kan. Sedangkan di sini kan kita tidak diintroduce Beyonder kan maksudnya. Dunia itu. Jadi mungkin I think that may be the source of power yang Dr. Doom cari itu si Franklin Richards mungkin. Teori gue itu sih. Iya. Gitu karena dia di akhir film kan dia guci banget. Apa juga. Iya itu ya Franklin Richards bakal sepenting itu sih.
Watch out for that kid. Oke, fun fact, seinget gue di komik yang Secret Wars yang 2015, kayak untuk nge-close cerita Fantastic Four, dan karena kan back in the day masih punya Fox, jadi kayak Marvel nggak terlalu mau nge-push komiknya. Di akhir event Secret Wars, si Reed Richards, maksudnya Fantastic Four plus Franklin dan Molecule Man, mereka yang bikin nge-remake universe. Like, is that strong? Iya, gue tahu. Dan ada Molecule Man juga kuat banget kan? Iya. Iya, gue inget. Mereka yang nge-remake universe. Damn. Gue penasaran gimana mereka merealisasikan itu. I mean, their power, Franklin Richards power. Kita udah ngelihat kayak misalnya mungkin dia Scarlet Witch atau apa yang sebelumnya ya. Yang agak-agak ya realita manipulation. Yeah, but this is like different level, bro. Franklin Richards creation. Iya. Makanya gue penasaran itu sih. That cosmic power, I don't know. Iya. Oh, mungkin oke. Visual deh. Kayak in general menurut gue visualnya bagus karena karena ada direction art ya sih. Emang CGI kadang-kadang lemah, tapi kayak karena desainnya bagus jadi kayak nggak terlalu dampak buat gue. Oke. Other than CGI baby. Benar, itu dia, itu yang berubah Franklin Richards. Gue dari tadi apa ya, Franklin Richards tuh apalagi kok bagus-bagus aja. No. CGI bebeh. Stop. Baru-baru ini ada ini kan seri Squid Game tuh. Squid Game di season 3 ada CGI baby. Ada CGI baby, iya, bro. Kan? Si 333. Iya, ini ruins it. Ini ngapain Superman juga, Zir. Yang hijau sih tapi. Ya itu mah makhluk lain, nggak apa-apa, anggap aja udah lah emang dia gitu. Bro, stop. Pas di film ini ya, I don't wanna see The Thing. Setiap The Thing gendong bayinya itu udah anjir, udah kacau banget. Dua-duanya CGI gitu loh, jadi kayak itu juga yang si siapa? Johnny bawa Riddler ke basketball building buat ditukar. Iya, kayak kepala dia kayak agak gerak-gerak gitu pas mau ditaruh di itu. Gue gak berhatiin lagi. Anjir. Ya kepala dia suka kayak gerak-gerak gini. I don't know. Iya, wah itu CGI baby. Kalau cuma digendong doang kayak sama Reed sama Sue itu sih nggak apa-apa. Tapi kalau terlalu banyak acting jadi uncanny banget. Iya, terutama apalagi kalau misalnya at the background. Fokusnya misalnya ya Reed sama Sue gitu. Terus di belakang ya ada The Thing megang. Itu kalau lu perhatiin tuh kelihatan banget gitu. Kalau misalnya close up emang fokus ke bayinya pasti oke sih. Maksudnya emang fokus ke situ kan. Tapi kalau ada lagi ada The Thing, ada ini, sudah ada yang lain gitu. Kelihatan gitu loh. Ada yang pas mereka lagi diskusi gitu masalah di office-nya gitu sampai ada The Thing gendong sebelahnya ada Sue Storm. Ya, itu kelihatan banget anjir. Oh, CGI bebe. Tapi mau gimana lagi, Sir? Tutup aja sih udah. Maksudnya kan pakai gitu kan bayi udah we know. Enggak perlu ada we know kayak ada bayi itu ya udah gitu. Tension. Dramatic tension. Ya walaupun ada CGI baby kayak gitu, at least untuk gue desain si kekuatan Johnny Storm sama Thing oke sih. Oke. Kayak Johnny lebih faithful ke komik. Lama malah komik dulu. Dia kayak kulitnya merah banget, matanya nyala. Dan ada aura api kayak aura doang. Iya, badannya merah. Iya, kayak merah. Kayak lukisan Alex Ross gitu. Oh, damn. Iya. Mungkin final thoughts. Ya, basically Fantastic Four walaupun filmnya di luar MCU the main one. Iya, agak beda ya. Iya. Tapi justru itu jadi tempat untuk mereka Marvel nyoba-nyoba ide baru lah. Jadi gue suka di aspek itu. Iya sih. Walaupun nggak perfect. Iya. Dan mungkin Galactus bisa dipakai lebih. Makanya gue bingung. Oke, ini ngomongin Galactus dikit deh. Gue bingung apakah Galactus next-nya bakal ada lagi atau enggak. Karena agak kurang cukup sih buat gue ya. Maksudnya kayak oh ya udah nih, berarti udah di sini. By the way, walaupun great introduction Galactus ya, cuman secara next-nya apakah akan ada lagi apa gimana gue
penasaran sih, gue nggak tahu jadi. Yeah. Ya. Things to look forward to lah at least. MCU ya. Untuk MCU ya. Okay. Ya paling nggak baik lagi sih secara goalnya. Udah jelas nih. Doomsday, Avengers Doomsday. Mungkin di next episode kita bakal ada topik ngebahas MCU nextnya gimana gitu ya. Kita lihat nanti phase selanjutnya. Spekulasi teori juga, teori juga. Jadi tunggu aja episode kita selanjutnya. Dan ya itu aja sih untuk episode kali ini guys. See you in the next episode. Kita lihat nanti topiknya apa. Kalian boleh komen mau kita bahas apa. Bisa MCU, mungkin balik lagi ke DC, bebas, atau bahkan across superhero world boleh juga. Bisa apa kayak anime juga bisa. Atau film-film apapun yang lagi excited, let's go sih kita bahas. Ya itu aja. See you in the next episode guys. See you in the next or other video whatever. Yeah. Bye.